Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu kita persiapkan hati kita untuk menerima firman. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, bersekutu bersama dengan keluarga, memuji memuliakan nama-Mu. Dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang adalah penuntun langkah hidup kami, terang bagi jalan kaki kami. Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya menerangi hati kami ketika kami membaca dan merenungkannya, sehingga firman-Mu itu boleh tertanam di hati kami. Dan bahkan kami berlakukan dalam kehidupan kami yang nyata. Dan ketika kami membaca dan merenungkannya, kiranya suara-Mu sajalah yang kami boleh dengar. Karena itu jauhkan suara-suara yang dapat mengganggu kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakannya, pakai untuk dapat memberitakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan saat ini kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu berfirman bagi kami, dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20. Kisah Para Rasul pasal 20, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 20, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12, yang demikian bunyinya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat tiga ke bawah. Ketika diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut. Sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasih Tuhan, ada peribahasa lama yang berkata, ada pertemuan, ada perpisahan. Peribahasa ini itu benar. Karena tidak ada pertemuan yang tidak ada perpisahan. Perpisahan pasti akan terjadi. Perpisahan dapat terjadi dalam waktu singkat, kemudian bertemu lagi.
Ada juga perpisahan yang berlangsung lama sekali baru ketemu lagi. Karena lamanya berpisah ketika bertemu kadang-kadang ya sudah tidak saling kenal lagi. Apalagi kalau ada yang sudah pikun. Nah, ada perpisahan yang tidak akan pernah jumpa lagi karena setelah berpisah tidak pernah kembali lagi atau belum kembali, lalu ada yang sudah meninggal atau bahkan kedua-duanya sudah meninggal. Yang meninggal entah yang pergi atau yang ditinggalkan atau dua-duanya. Perpisahan yang pasti tidak ketemu lagi yaitu perpisahan karena kematian. Dan hal itu pasti akan terjadi dan dialami oleh semua orang. Bahwa akan berpisah untuk selama-lamanya karena meninggal. Pertanyaannya, ketika kita bersama dengan orang yang kita tinggalkan, adakah yang kita percakapkan bersama dengan mereka atau yang kita buat yang membuat mereka merasa sangat terhibur? Rasul Paulus ketika akan ke Yerusalem, ia singgah di Troas selama 7 hari. Setelah Rasul Paulus pergi meninggalkan mereka, dikatakan bahwa mereka semua merasa sangat terhibur. Alangkah indahnya hidup ini kalau setiap orang yang berpisah, mereka yang ditinggalkan merasa sangat terhibur. Pertanyaannya adalah, apa yang Rasul Paulus lakukan di sana sehingga setelah ia pergi mereka yang ditinggalkan semua merasa sangat terhibur? Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Pertama, bercakap-cakap. Rasul Paulus bercakap-cakap dengan mereka hingga tengah malam di ruang atas. Kita tidak tahu apa yang dipercakapkan hingga tengah malam karena tidak disebutkan atau dijelaskan apa yang dipercakapkan Paulus. Tetapi kalau itu berlangsung sampai larut malam, maka kemungkinan yang dipercakapkan itu penting atau menarik untuk dipercakapkan. Karena percakapan pun berlangsung hingga tengah malam. Kalau tidak penting atau tidak menarik dipercakapkan, untuk apa bercakap-cakap hingga larut malam? Untuk apa? Jika percakapan tidak penting, apalagi menjelek-jelekkan orang lain atau menceritakan kejelekan orang lain, untuk apa bercakap-cakap sampai larut malam? Tidak ada faedahnya. Kalau yang dipercakapkan itu penting dan menarik untuk dipercakapkan, maka orang pasti senang bercakap-cakap walaupun hingga larut malam. Ya, seperti itu. Yang kedua, menolong. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus lama berbicara, maka anak muda itu pun tertidur lalu jatuh dari lantai 3. Jatuh dari lantai 3. Sama seperti kalau dengar khotbah, biar khotbahnya bagus, menarik, tetapi kalau panjang, maka kadang-kadang ada yang tertidur. Nah, karena lamanya Paulus berbicara, si pemuda bernama Eutikus yang duduk di jendela itu tertidur lelap, lalu jatuh dari lantai 3. Kita bisa bayangkan jika orang jatuh dari lantai 3, jadi apa itu? Nah, ketika anak muda itu diangkat, orang mengatakan dia sudah mati. Ya, iyalah, jatuh dari lantai 3 kan. Tetapi Rasul Paulus menolong pemuda itu. Paulus tidur pada pemuda itu, lalu mendekapnya dan mengatakan,
dia masih hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saling menolong dalam hidup ini sangat penting. Apalagi kalau kita mampu dan punya kesempatan untuk menolongnya. Itu sangat baik. Dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ketika kita menolong orang lain, itu berarti kita sedang memenuhi hukum Kristus. Ketika kita menolong orang lain. Nah, menolong orang lain akan membuat orang yang ditolong itu senang. Bahkan yang melihat kita menolong pun akan senang. Merasa terhibur dengan apa yang kita lakukan. Sebab kita mau menolong atau berbuat yang baik untuk orang lain. Apalagi orang yang membutuhkan. Karena itu, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan supaya orang lain senang dan merasa terhibur dengan apa yang kita lakukan. Yang ketiga, makan. Kalau orang Manado katanya paling sering buat acara makan-makan. Ada yang bukan orang ke Manado, ada yang bukan orang Manado ke Manado. Bercerita kepada saya, katanya, ketika ia di Manado, setiap datang ke satu keluarga, diajak makan. Saya juga pernah mengalami hal yang sama ketika lama tidak pulang ke Manado. Semua yang mengajak ke rumahnya, sampai di sana sudah disiapkan makanan. Orang yang saya tahu dulu, ya orang Manado saya tahu dulu memang begitu. Kalau tahu ada tamu yang datang, maka akan disiapkan makanan. Kalau kita katakan, kenapa dia disiapkan makanan? Jawabnya, sedangkan yang lewat saja diajak makan. Apalagi yang sudah masuk di dalam rumah. Nah, karena orang Manado dulu, apalagi saat lewat di satu rumah pada jam makan, kalau ada yang lewat, biasanya diajak makan. Mampir, makan dulu. Kalau lagi makan, lalu ada orang yang lewat tetapi tidak mengajak makan, orang yang lewat itu akan berkata, mereka pikir nanti singgah untuk makan barangkali, sehingga mereka takut menawarkan untuk makan. Suka ngomong gitu. Entah siap atau tidak siap, biasanya walaupun orang hanya lewat, dapat dipastikan akan diajak singgah untuk makan. Yang lewat, selamat siang. Yang dilewati menjawab, selamat siang, mari singgah makan dulu. Begitulah tradisinya orang Manado dulu. Bagaimana sekarang saya kalau pulang, ya sekali-sekali masih mengalaminya. Nah, Paulus setelah memulihkan anak muda yang jatuh, ia kembali ke ruang atas, kemudian memecahkan roti, lalu makan. Saat makan kita tidak tahu apa yang dilakukan Paulus. Yang pasti Paulus mau makan bersama dengan mereka. Dan mereka senang bisa makan dengan Paulus. Nah, setelah Paulus pergi, maka dalam ayat 12 dikatakan mereka merasa terhibur. Mereka merasa terhibur, dan yang Paulus lakukan selama bersama mereka, sekali lagi Paulus bercakap-cakap dengan mereka hingga larut malam, bahkan sampai fajar melingsing. Kita tidak tahu apa yang dipercakapkannya. Yang kedua, Paulus menolong memulihkan anak muda yang jatuh dari lantai 3.
Dan yang ketiga, Paulus makan bersama dengan mereka. Kita tidak tahu yang dilakukan Rasul Paulus ketika makan. Tetapi yang pasti dari apa yang Paulus lakukan selama bersama dengan mereka, membuat mereka setelah Paulus meninggalkan mereka, mereka merasa sangat terhibur. Nah, apa yang kita lakukan selama ini ketika bersama dengan orang lain? Pertemuan kita dengan siapapun pasti akan terjadi dan pasti akan berpisah. Pertemuan dengan siapapun kalau terjadi pasti akan berpisah. Entah akan ketemu lagi atau berpisah untuk selama-lamanya. Yang perlu menjadi perhatian kita ketika kita bersama dengan orang lain adalah yang kita percakapkan dengan mereka dan yang kita lakukan selama bertemu bersama-sama dengan mereka. Adakah selama pertemuan atau bersama dengan mereka, percakapan kita atau perbuatan kita membuat mereka yang bertemu dengan kita merasa terhibur, merasa senang, merasa bersuka cita, atau mengalami damai sejahtera Tuhan? Sehingga ketika kita pisah dengan mereka, mereka merasa sangat terhibur. Atau paling tidak, mereka berkata, senang bertemu Anda. Senang bisa bersama-sama dengan Anda selama ini. Anda adalah orang yang menyenangkan. Pertemuan yang berkualitas, tidak sia-sia bertemu dengan Anda. Pesan firman Tuhan dalam setiap kesempatan, dalam kesempatan apapun, termasuk saat makan, percakapkanlah hal-hal yang baik dan benar, yang membuat orang mengalami damai sejahtera Allah. Buatlah sesuatu yang baik jika perlu. Jika membutuhkan pertolongan, ya, lakukanlah pertolongan. Atau tolonglah mereka yang membutuhkan pertolongan. Supaya mereka merasa terhibur ketika mereka bersama kita, sehingga nama Tuhan pun dipuji-puji dan dimuliakan. Baik orang tua, suami, istri, anak-anak, saudara, kenalan, tetangga, dan lain-lain pasti akan berpisah dengan kita. Cepat atau lambat kita akan berpisah dengan mereka, itu pasti. Karena itu, percakapkanlah hal-hal yang baik dan benar. Buatlah sesuatu yang perlu. Buatlah sesuatu yang baik. Atau tolonglah mereka yang membutuhkan pertolongan, supaya mereka merasa terhibur dan mengalami damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.